Syakti. Ma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali sayang. Kamu gimana keadaannya? Aku baik, Ma. Syukurlah, selama kamu di Nepal mama selalu kepikiran kamu terus. Sekarang aku sudah pulang. Aku sudah aman di rumahku sendiri. Ngomong-ngomong, gimana keadaan Papa, Ma? Papa kamu sekarang jauh lebih baik, makanya boleh pulang dari dokter. Oh, syukurlah. Tapi kata dokter, papa kamu gak boleh banyak pikiran. Ya sudahlah, kalau begitu kelihatannya aku harus menemui Papa dulu, Ma. Ya, papa kamu ada di dalam. Iya, Ma. Aman. Sayang sekali. Kamu gak tahu kalau tempat yang paling nakutin buat kamu itu adalah di rumah ini. Papa? Papa tidak apa-apa? Oke, udah nggak apa-apa, udah baik. Udah mendingan. Alhamdulillah. Ya. Ya Allah. Bukankah Papa seharusnya ada di rumah sakit? Tapi kenapa Papa sekarang ada di rumah, Pak? Ya ada pikiran sedikit lah, tapi udah nggak apa-apa. Ya, I'm fine now. Ada yang Papa mau bicara sama kamu. Iya, Pak. Soal apa, Pak? Perusahaan kita bangkrut. Apa? Kenapa bisa begitu, Pak? Ya. Bukankah Papa sudah janji untuk pembangunan di sana, Pak? Apa yang akan Papa lakukan, Pak? Tapi kamu tenang aja. Pak Baryadi mau bantu. Tapi Papa baru keluar dari rumah sakit. Bagaimana dia bisa bantu kita, Pak? Ya ampun. Lantas apa yang harus kulakukan, Pak? Tenang. Pak Baryadi mau bantu. Tahu Pak Baryadi? Papanya Raya? Ya. Ya Allah, terima kasih. Papa, apa yang harus aku lakukan, Pak? Memang ada harus sesuatu yang kamu lakukan. Iya, apa, Pak? Contohnya apa? Kamu nikahi Raya. Apa? Nikahi Raya. Menikahi Raya? Raya itu teman aku, Pak. Tapi dia cinta sama kamu. Dia cinta aku. Iya Syakti, Raya mencintai kamu. Udahlah Kak. Kak Sakti nikah aja sama Raya. Iya, Raya itu dari keluarga terpandang. Terus cantik lagi. Mama setuju kalau punya menantu kayak Raya? Papa juga setuju. Iya, Pak, tapi dia itu cuma teman aku, Pak. Gak apa-apa. Justru bagus dong kalau kalian sudah akrab, pasti cocok jadi suami istri. Iyalah, cocok. Ya Allah, bagaimana caranya aku ngasih tahu Papa kalau aku sudah menikah dengan Sarah? Tidak, kalau aku kasih tahu Papa pasti akan stres dan terkena serangan jantung. Gimana? Papa, aku butuh waktu untuk memikirkan ini. Oke. Hei! Hati-hati! Kalian jangan kasar-kasar pada Sarah. Dia bisa luka. Tenang saja sayang. Kau akan baik-baik saja di sini. Kamu itu benar-benar jahat sama aku. Aku tidak mungkin jahat padamu. Untuk sementara ini kau akan tinggal di sini. Setelah itu, kita akan menikah. Aku nggak mau, Jakir.
Terserah kau mau bilang apa saja pada aku, Sarah. Tapi kau tidak punya pilihan. Kau mau atau tidak, aku akan tetap menikahimu. Aku tidak main-main, Sarah. Kalian awasi dia. Awas, jangan sampai lepas. Siap, bos. Apa yang harus kulakukan? Apa aku harus kasih tahu semua orang kalau aku sudah menikah? Tapi istriku sudah meninggal. Tapi kalau sampai papa tahu semua ini, dia pasti terkejut dan akibatnya fatal. Ya Allah. Atau aku lebih baik diam saja dan menerima Raya untuk menjadi istriku. Karena bagaimanapun juga, papanya kan sudah menolong keluargaku. Aku harus cari akal supaya bisa kabur dari sini. Gimana caranya ya? Oh ya. Tolong, itu ada ular di situ. Ayo, aku takut. Cepat, buka dulu talinya. Aku nggak mau ada di sini. Itu ada ular. Itu. Mana ularnya? Gak ada ular di sini. Itu tadi ada ular. Pokoknya cepat buka. Buka talinya. Gak bisa. Kamu gak boleh kemana-mana. Tapi kalau sampai nanti aku dipatok sama ular, kalian yang akan dilenyapkan oleh Jakir. Lihat saja nanti. Ayo cepat buka talinya. Buka. Aku nggak mau digigit ular. Yaudah, kita bukain dia. Ayo cepat. Aku takut. Cepat buka. Bangun, baik. Sana. Mau lari kemana kamu? Ayo tangkap dia. Semuanya sudah hancur, Abi. Hidup kita sudah tidak berarti lagi tanpa anak-anak kita lagi. Bersabarlah. Mungkin ini ujian untuk kita. Untuk lebih ikhlas. Sarah? Mami Jen. Ya Allah, Sarah. Sarah, kamu masih hidup, nak. Kau selamat? Ya Allah. Sarah. Aku memang masih hidup. Ya Allah, nak. Tapi Jakir bilang kau melompat dari gurun. Bagaimana? Itu semua bohong. Aku tidak pernah melompat dan bunuh diri. Itu semua adalah kebohongan Jakir. Kamu kemana, Sarah? Kau pikir kau bisa lari dariku? Ini di tengah hutan. Kamu kemana? Hah? Kau tidak akan bisa kemana-mana. Tidak akan bisa. Aku mohon Jakir. Aku... Tolong! Tolong! Dia percuma teriak. Karena tidak akan ada orang yang menolongmu. Aku akan membuat cerita bahwa kau sudah tidak ada. Akan kubuat mereka berpikir kalau kau berhasil melarikan diri saat aku menculikmu dengan cara menggigit tanganku
dan kau melompat dari sini. Sampai akhirnya aku dibawa ke Kathmandu. Aku disekap dalam sebuah gudang, tapi kemudian aku bisa melarikan diri. Akan aku pastikan. Sumpah, Jakir takkan kembali. Sekarang aku mau bertemu dengan Sakti. Sarah, sebenarnya Sakti sudah pergi. Itu benar, Nak. Apa? Pergi? Hah? Pergi kemana dia? Mamujan, katakan padaku. Ke Jakarta sana. Iya benar, Nak. Tidak mungkin. Apa? Tidak mungkin. Bagaimana ini? Bagaimana? Tidak mungkin. Sakti meninggalkan aku begitu saja. Tidak. Aku harus bertemu dengan Diji. Dia pasti mengatakan sesuatu pada Diji. Sarah, tapi kamu masih capek. Kamu istirahat Tidak, dulu ya. Aku harus bertemu Sakti. Diji. Sarah. Kamu masih hidup, Sarah? Ya Allah, aku tidak percaya kamu masih hidup. Aku pikir aku gak bisa ketemu kamu lagi, Sarah. Tenang, Diji. Aku memang masih hidup, tapi nanti ceritanya. Sekarang aku mau tanya tentang Sakti. Kamu tahu kan kalau Sakti sudah ke Jakarta? Diji, ayo bicara. Sakti pamit kan? Iya, Sakti sempat pamitan sama aku. Terus sebelum dia pergi, dia sempat ngomong tentang aku kan? Sarah, tolong kamu tenang dulu. Tidak usah panik seperti ini. Karena sebelum pergi, Sakti sudah bicara semuanya dengan manajer. Tapi Diji, aku harus ketemu sama manajer itu. Sarah, aku harus cari Sakti. Sarah, tunggu dulu. Tidak bisa sekarang, karena ini sudah malam. Besok saja kita ke sana. Aku takut sampai terjadi apa-apa dengan kamu, ya? Ya udah, besok kamu anterin aku ketemu manajer. Manajer harus tolongin aku untuk kasih tahu Sakti aku masih hidup. Iya, pasti. Aku yakin Sakti akan senang melihat kamu masih hidup. Aku saja tidak percaya, Sarah. Sudahlah, sekarang yang penting kamu selamat, Sarah. Pak, gimana nih, Pak? Kok Sakti belum ambil keputusan juga, Pak? Iya, Pak. Kasian loh si Raya nunggu lama-lama kayak gini. Ini anaknya. Gimana Sakti? Kamu sudah ambil keputusan? Papa, Mama, iya, aku setuju menikah dengan Raya, Pak. Kamu sudah mengambil keputusan yang tepat, Sakti. Iya, Ma. Karena pernikahan kamu dan Raya menyelamatkan kita dari kebangkrutan. Udah lah, Papa yakin kalau kamu nikah sama Raya, itu akan jadi istri kamu yang terbaik. Insya Allah, Pak. Gitu dong, Kak, dari kemarin. Kakak itu sama Raya sebenarnya udah cocok banget loh. Gak perlu lama-lama kayak gini mikirnya. Halo? Halo, Raya. Aku punya kabar gembira loh buat kamu. Kabar gembira apa? Kasih tau aku dong, jangan buat aku penasaran. Tenang dulu dong. Jadi gini, kabar gembiranya, Kak Sakti udah setuju untuk menikah sama kamu. Apa? Kamu serius ini? Kamu gak bohongin aku kan? Sakti mau nikah sama aku. Ngapain sih aku bohong? Sekarang kalau kamu memang masih nggak percaya, kamu tanya aja langsung sama orangnya. Oke, aku langsung ke sana ya sekarang. Oke, sampai nanti ya. Yes. Pokoknya gue harus dandan yang cantik sekarang juga.